Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Konita, NIM 2119239. Saya di sini akan memaparkan materi tentang etika. Etika secara etimologi, etika berasal dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Etikos berarti susila, keadaan, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Istilah moral berasal dari kata Latin yaitu mores, yang merupakan bentuk jamak dari mos yang berarti adat istiadat atau watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup. Secara historis, etika usaha filsafat lahir dari keambrukan tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun lalu. Karena pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercaya, para filosofi mempertanyakan kembali moral-moral dasar bagi kelakuan manusia. Pertama kali disusunnya cara-cara hidup yang baik dalam suatu sistem dan dilakukan penyelidikan tentang soal tersebut sebagai bagian filsafat. Macam-macam etika. Yang pertama etika deskripsi, yang kedua etika deontologi, yang keempat etika teleologi. Objek penyelidikan etika adalah pernyataan-pernyataan moral yang merupakan perwujudan dari pandangan-pandangan dan persoalan-persoalan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hadis etika dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran, etika sangatlah penting. Seorang guru dan murid haruslah mempunyai etika yang baik, sehingga pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik, nyaman, dan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun etika seorang guru kepada muridnya, diantaranya adalah seorang guru haruslah memiliki pemahaman, yaitu pemahaman yang cerdas, pandai, dan juga memiliki pengetahuan yang sangat luas. Kemudian seorang guru haruslah berbicara yang jelas dan juga sesuai dengan ala kadarnya, tidak memperpanjang atau memperpendek pembicaraannya. Kemudian seorang guru tidaklah mempersulit kepada peserta didiknya, sesuai dalam hadis Abu Burdah dari ayahnya, hadis riwayat Al-Bukhari yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, an Anas ibni Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tanaffaru wa kana yuhibbat takfifi wa taisiru alanna, rawahu Bukhari. Yang artinya adalah dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, permudahkanlah dan jangan persulit, dan gembirakanlah dan jangan bercerai-berai, dan beliau suka pada yang ringan dan memudahkan manusia. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah etika seorang murid kepada gurunya. Harus menghormati, sopan, menghargai, memuliakan, dan mencintai gurunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara akhlak kepada guru adalah datang kepada guru dengan penampilan yang rapi sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha jamilun yuhibbul jamala, yang artinya adalah sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Al-Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Miranda Duto, NIM 2119238 dari kelas Hadis Tarbawi C, akan mempresentasikan bagian pengertian metode belajar.
Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, baik secara individual atau secara kelompok. Agar tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, seseorang guru harus mengetahui berbagai metode dengan memiliki pengetahuan mengenai sifat berbagai metode. Maka seorang guru akan lebih mudah menetapkan metode yang paling sesuai dengan situasi dan kondisi. Penggunaan metode mengajar sangat tergantung pada tujuan pembelajaran. Syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam menggunakan metode pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode yang dipergunakan harus dapat membangkitkan motif, minat, atau gairah belajar siswa. Yang kedua, metode yang digunakan dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut. Yang ketiga yaitu metode yang digunakan harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karyanya. Yang keempat, metode yang digunakan harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. Yang kelima, metode yang digunakan harus mendidik murid dalam teknik belajar sendiri dan cara memperoleh pengetahuan melalui usaha pribadi. Yang keenam, metode yang digunakan harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dalam sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekian dari saya, yaitu metode yang tadi materi yang saya paparkan. Yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh pemateri yang lain. Terima kasih. Selanjutnya yaitu hadis tentang metode belajar. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hadis tentang metode belajar. Yang pertama yaitu hadis tentang pembicaraan yang harus jelas dan dapat bila perlu diulang. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah rahimahullah qalat kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaman faslan yafhamuhu kullu man sami'ahu, rawahu Abu Dawud. Hadis ini menjelaskan dari Aisyah radhiyallahu an berkata, sesungguhnya perkataan Rasulullah ialah perkataan yang jelas dan dapat memahamkan siapa orang yang mendengarnya. Jadi peran pendidik di sini sangat penting dalam pembelajaran, yakni dengan menerapkan atau mengutarakan perkataan atau materi dengan jelas sehingga dapat memahamkan peserta didik. Kemudian hadis tentang metode demonstrasi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah wa asyara malikun bisababihi wal wusta. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa orang yang menanggung anak yatim kelak di surga bersama Rasulullah seperti jari tengah dan jari telunjuk. Di sini Rasulullah mendemonstrasikan bahwa kalau orang yang menanggung anak yatim akan bersamanya di surga seperti jari tengah dan jari telunjuk. Metode ini dapat ditiru oleh pendidik untuk diterapkan kepada peserta didik apabila ada materi yang perlu dicontohkan atau menggunakan metode demonstran ini.